Baik, kembali lagi dengan saya. Untuk hari ini saya akan terangkan materi untuk fondasi dalam. Fondasi dalam hal ini adalah jenis fondasi tiang panjang. Untuk perencanaan fondasi tiang panjang dimulai dengan sudah didapatkannya besaran gaya yang bekerja pada suatu titik atau pada suatu kolom, di mana tempat nantinya akan kita berikan fondasi dalam. Gaya dari kolom antara lain merupakan gaya aksial, gaya momen yang sudah kita dapatkan dari hasil analisa struktur bangunan atas. Dari data tersebut, nilai gaya-gaya itu akan kita gunakan untuk merencanakan kebutuhan untuk fondasi tiang panjangnya. Dalam perencanaan fondasi tiang panjang di sini, untuk kebutuhan tiang panjang, kita sebelumnya harus mendapatkan terlebih dahulu sesudah gaya-gaya yang kita dapatkan untuk menghitung kapasitas daya dukungnya. Kapasitas daya dukung dari fondasi yang akan kita gunakan. Dalam hitung kapasitas daya dukung menggunakan tiang panjang di sini, kita gunakan 3 data. Dari yang pertama itu dari nilai kapasitas daya dukung kekuatan bahannya, kemudian dari hasil nilai pengujian NSPT-nya, kemudian dari hasil pengujian sondir. Dari ketiga kapasitas daya dukung tersebut di sini, nantinya kita gunakan kapasitas daya dukungnya terkecil untuk bisa mendapatkan, untuk melakukan satu perencanaan kebutuhan jumlah tiang pada setiap titiknya. Jadi dengan aduan daya dukungnya, kita bisa merencanakan kebutuhan untuk jumlah tulangan, jumlah tiang yang akan kita butuhkan pada titik kolom. Kemudian kita rencanakan untuk pile gap-nya, kepala tiangnya. Kemudian kita lakukan satu kontrol terhadap geser pounds, geser dua arahnya, baik arah X maupun arah Y. Kemudian untuk perencanaan penulangan kepala tiang atau penulangan pile gap-nya. Dimulai dengan kebutuhan tiang panjangnya, kita hitung terlebih dahulu kapasitas daya dukungnya. Kapasitas daya dukungnya dengan 3 aduan data tadi. Yang pertama itu berdasarkan kekuatan bahannya. Dari kekuatan bahannya itu terlebih dahulu kita mengetahui kita akan gunakan tiang panjang ukuran berapa, bentuk tiang panjangnya apa. Misalkan kita gunakan tiang panjang dengan bentuk segi 4, ukuran 40 cm. Maka dengan bahan tersebut kita bisa menghitung berapa besarnya daya dukung yang mampu dipikul oleh satu tiang panjang. Di sini. Untuk bisa menghitung misalnya kapasitas daya dukung satu tiang panjang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan rumusan P sama dengan AP kalikan FJ aksen ditambah dengan AS kalikan FY, di mana AP merupakan luas penampang tiang panjang, yaitu tadi kalau kita menggunakan segi 4, ya luasan dari 40 kali 40 atau kalau dalam satuan milimeter, di sini 400 kali 400 mm.
Kemudian FG aksen, kita tahu semua sudah itu merupakan nilai kuat tekan beton yang kita gunakan untuk tiang panjang. Kemudian AS, ini luas tulangan yang ada di dalam tiang panjang. Jadi kita di situ bisa kita lihat tiang panjang itu menggunakan tulangan berapa buah, diameternya berapa. Itu kita bisa menghitung luas tulangannya. Dan nilai FY adalah kuat leleh baja tulangan yang digunakan untuk tulangan tiang panjang. Nah, di situ kita bisa mendapatkan nilai kekuatan atau daya dukung satu tiang panjangnya. Kemudian yang kedua berdasarkan hasil uji sondir. Dari hasil uji sondir di situ kita akan mendapatkan nilai konus, pembacaan konus. Konus pada setiap lapisan yang kita uji. Jadi untuk uji sondir di sini, untuk sondir manual biasanya hingga sampai 20 meter, 30 meter bisa kita lakukan uji sondirnya. Kalau uji sondir dengan mesin bisa sampai kedalaman 50 hingga sampai di atas 50 meter. Nah, dari hasil uji sondir itu kita bisa mengetahui mendapatkan nilai konusnya pada satu kedalaman yang kita ketahui mempunyai nilai kekuatan yang cukup besar atau sudah mencapai tanah keras di mana mempunyai nilai konus yang cukup besar, dan kita nanti akan mendapatkan nilai jumlah hambatan lekat dari hasil nilai kumulatif dari nilai konus pada permukaan sampai pada kedalaman tertentu. Sehingga kalau kita menggunakan dari hasil data sondir atau CPD, Count Penetration Test, untuk bisa mendapatkan nilai kapasitas daya dukungnya, yaitu dengan menggunakan rumusan P sama dengan QC kalikan AP dibagi dengan 3, ditambah dengan JAL kalikan KL ini dibagi dengan 5. Nah, QC di sini adalah pembacaan konusnya, nilai konusnya pada kedalaman tertentu. Kedalaman tertentu itu adalah sudah kita rencanakan nantinya tiang panjang itu akan kita masukkan sampai kedalaman 15 meter. Nah, kita sudah mengetahui sampai kita masukkan kedalaman 15 meter di situ bahwa kita itu sudah mendapatkan satu nilai QC yang cukup besar. Nilai yang cukup besar, QC atau nilai konus yang cukup besar. Kemudian nilai AP luas penampang tiang panjangnya. Tadi kalau menggunakan 40 berarti luas tiang panjangnya itu 40 kali 40, 400 kali 400 dalam satuan milimeter. Kemudian 3 di sini adalah 3 dan 5 merupakan faktor keamanan atau safety faktornya, safety faktor dari nilai konus dan nilai JAL. Kemudian JAL jumlah hambatan lekatnya. Jumlah hambatan lekat ini adalah nilai kumulatif, nilai konus sampai pada kedalaman yang kita tentukan. Dan keliling tiangnya, keliling penampang tiang, keliling tiang. Jadi 4 kali sisi-sisinya, ya, kalau segi 4 kelilingnya bagi dengan 5. Nah, 3 dan 5 merupakan seperti faktor angka, faktor keamanan. Ini kalau kita dengan menggunakan hasil dari uji sondir. Kemudian kalau kita menggunakan pengujian SPT, Standard Penetration Test. Nah, untuk SPT di sini kita ada menggunakan nilai rata-rata dari nilai QU dan QSI. QS-nya, tanah geseknya, dan dari daya dukung fondasi tiangnya berdasarkan nilai N SPT-nya, nilai N, nilai pukulan dari pengujian nilai SPT, N SPT. Ya. Maka di sini yang pertama kalau kita menggunakan NSPT ada yang pertama QU-nya, QU sama dengan 40 kalikan NB kalikan AP.
Nah, di sini 40 ada nilai NSPT yang tertinggi. Nah, kemudian kita kalikan dengan NB. NB merupakan nilai N rata-rata, ya, N rata-ratanya. Kemudian nilai AP luas, ya, luas penambang tiangnya. Nah, nilai NSPT rata-ratanya bagaimana? Di sini ada NB-nya di sini adalah menggunakan nilai rata-rata. NB nilai N1 plus N2 dibagi 2. Nah, N1-nya di sini ada, kita ambil suatu nilai N, N dari dalaman 4D, 4D sampai pada dari ujung tiang panjang ke bawah 4D. Jadi untuk yang N1 di sini kita bisa menggunakan nilai N, nilai N 4D pada ujung tiang ke bawah. Nah, misalkan D di sini adalah diameternya atau sisi dari tiangnya. Nah, misalkan tiang dimasukkan pada kedalaman 10 meter. 10 meter. Nah, nilai N-nya akan kita dapatkan pada kedalaman 10 meter. Kemudian kita juga mencari nilai N pada kedalaman 4D ujung tiang ke bawah. Artinya ditambahkan 4D ke bawah, 4 kali diameternya atau sisi-sisinya. Sisinya adalah 40 cm atau 0,4. Berarti kalikan 4 ada 1,6 meter. Sehingga kita di samping mendapatkan nilai N pada kedalaman 10 meter, dan kita dapatkan nilai N pada kedalaman 11,6 meter. 11,6 meter. Kemudian NB didapat juga dari N2. N2 di mana? N2 di situ ada nilai NSPT dari kedalaman yang 8D dari ujung tiang ke atas. Kalau 4D tadi adalah ke bawah, yang 8D adalah ke atas. Ke atas dari 10 meter. Berarti kalau 8D 3,2, 3,2 ke atas. Artinya 10 dikurangi 3,2. 6,8. Jadi kita dapatkan nilai N dari 6,8, kemudian 10 dan 11,6. Nah, itulah untuk kita dapatkan nilai NB-nya. Kemudian nilai QS-nya dari nilai QS dikalikan ASI. Nah, ini karena pada setiap lapisan-lapisan itu mempunyai jenis tanah yang berbeda, maka ini ada nilai I sesuai dengan setiap lapisan-lapisan yang berbeda. Dan secara keseluruhan atau secara garis besarnya, jenis lapisan dapat kita dibedakan ke dua jenis tanahnya, tanah bentuk pasir dan tanah lempung. Nanti diarahkan ke tanah pasir maupun tanah lempung. Jika di situ adalah tanah pasir, maka QS-nya kita gunakan 0,2 N. Kalau tanah lempung, kita gunakan 0,5 N untuk nilai QS-nya. Kemudian nilai ASI-nya di sini adalah nilai kepala tiang keliling penampang tiangnya, keliling penampang tiang dikalikan tebal lapisannya. Jadi karena itu ada beberapa lapisan dari permukaan sampai pada kedalaman yang kita masukkan tiangnya, di situ kita menghitung ASI-nya, keliling penampang tiang dikalikan tebal lapisan tanah tersebut. Kemudian kita hitung kapasitas daya dukungnya, yaitu dari nilai QU yang tadi dan QS-nya dibagi dengan 3. Nah, dari hasil ketiga kapasitas daya dukung tadi, kita ambil yang terkecil. Kita gunakan yang terkecil. Itu kita akan merencanakan kebutuhan untuk jumlah tiang yang akan kita tanam. Selanjutnya, ini ada sebuah contoh
untuk perencanaan fondasinya. Nah, untuk contoh perencanaan fondasi yang panjangnya, di sini misalkan ada sebuah data, di sini ada beban normal maksimum N 850 atau di sini ada beban aksial atau beban P. Jadi aksial, beban P, beban normal N, di sini 850 ton. 850 ton. Kemudian di samping ada beban aksial atau normal, ada beban momen pada arah X dan momen pada arah Y. Kebetulan di sini momen pada arah X maupun momen arah Y sama, punya gaya momen sebesar 100 ton meter. Kita rencanakan kebutuhan tiangnya di sini apabila kuat tekan beton yang kita gunakan untuk tiang pancanya adalah 350 kg per cm persegi. Kalau dalam satuan MPa berarti dibagi dengan 10, 35 MPa atau 35 Newton per milimeter persegi. Sedangkan untuk baja tulangannya yang kita gunakan pada tiang panjangnya punya nilai Fy, kuat leleh baja tulangannya 4000 kg per cm persegi. Nah, kemudian untuk tiang panjang itu ditanam sedalam 15 meter. Karena di situ nanti tiang panjangnya dimasukkan kedalaman sampai 15 meter. Nah, di sini berdasarkan salah satu sebagai patokannya kenapa kita tanam kedalaman 15 meter, di situ menunjukkan bahwa dari hasil ujian sondir bisa kita ketahui dalam kedalaman 15 meter itu mempunyai nilai kondusnya, nilai gizinya itu sudah cukup besar atau sebesar 250 kg per cm perseginya. Dan pada kedalaman 15 meter tersebut, CAL-nya adalah 1200 kg per cm. Dengan menggunakan tiang panjang persegi ukuran 40 x 40 dan di dalamnya tiang panjang itu diberikan tulangan sebanyak 8 buah yang punya diameter 19 mm, maka dengan data tersebut kita rencanakan berapa buah tiang panjang harus kita tanam dengan supaya mampu menahan adanya gaya-gaya yang terjadi pada titik kolom tersebut. Mulai kita hitung untuk besarnya kapasitas daya dukungnya dengan 3 data tersebut. Yang pertama berdasarkan dari kekuatan bahannya. Kekuatan bahannya di situ kita menggunakan tiang panjang ukuran 40 x 40, kemudian tulangannya menggunakan 8 buah diameter 19, Fy aksennya 350, Fy-nya 4000. Maka dengan begitu nilai kapasitas daya dukungnya satu tiang AB kalikan Fy aksen ditambah dengan AS kalikan Fy. Sehingga AB-nya 40 x 40, Fy aksennya 350, kemudian luas tulangannya seperempat PD kuadrat 1,9 kuadrat dikalikan 8 buah, kemudian Fy-nya 4000, sehingga kapasitas daya dukung satu tiang di situ mampu memikul 650,73 ton. Satu tiang di sini dia mampu memikul 650,73 ton. Kemudian berdasarkan data sondir P sama dengan QC kalikan AP dibagi 3 plus DAR kalikan AL kelilingnya dibagi dengan 5. Kisinya tadi adalah 250 pada kedalaman 15 meter, 250 kg per cm perseginya. Kemudian AP luas penampang yang panjangnya 40 x 40 bagi dengan 3, tambah JAL pada kedalaman 15 meter tadi adalah 1200. Kelilingnya 40 x 4, sisi-sisinya kalikan 4. Nah, dibagi dengan 5. Sehingga berdasarkan dari hasil uji CPT atau sondir
daya dukung yang terjadi adalah 171,7 ton. Cukup kecil sekali. 171,7 ton. Kalau berdasarkan dari bahan tadi, yang panjangnya tadi adalah 650, 73 ton. Dari hasil sondir 171,7 ton. Kemudian berdasarkan dari nilai NSPT-nya. Nah, nilai NSPT di sini dari uji NSPT kita dapatkan nilai N pada setiap lapisan. Nilai N atau jumlah pukulan alatnya. Artinya dari nilai pukulan alat itu bisa kita ketahui nilai N jumlah pukulan NSPT. Kemudian di samping juga nilai N, kita bisa mengetahui jenis tanahnya pada setiap lapisan yang kita ujikan dengan NSPT. Sampai pada kedalaman 2 meter, lapisan permukaan sampai kedalaman 2 meter, ini bisa ketahui tanah jenisnya lempung. Nilai N-nya adalah 6. Kemudian kedalaman 2 meter sampai 4 meter, tanahnya masih lempung, nilai N-nya adalah 12. Kemudian kedalaman 4 meter sampai 6 meter juga masih lempung, nilai N-nya yang makin tinggi 13. Kemudian nilai kedalaman 6 hingga 8 meter lempung, nilainya 38. Kemudian kedalaman, nah ini kedalaman tadi direncanakan sampai kedalaman 15 meter. Maka yang di sini 12 meter sampai dengan 15 meter, tanahnya jenis pasir, nilai N-nya ada 50. Ya. Nilai N 50, kemudian 8D ke atas, tadi 8D ke atas berarti dikurangi dengan 3,2 meter. 8D karena sisi 40, tapi 8D ke atas berarti pada kedalaman 11,8 kita mendapatkan nilai N-nya juga. Nah, jenis tanah lempung nilai N-nya 40. Kemudian 4D ke bawah dari ujung tiang. Ujung tiangnya 15 meter, 4D ke bawah berarti 1,6. 16,6 meter kita tanahnya pasir, kemudian nilai N-nya ada 52. Sehingga di sini kita dapatkan pada kedalaman 15 meter itu adalah 50 nilai N-nya, kemudian kedalaman 16,6 nilai N-nya 52, kemudian nilai kedalaman 11,8 8D ke atas dari ujung tiang adalah 40. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung nilai QU. QU dan QS-nya. Untuk QU di sini adalah 40 kalikan NB kalikan AP. Nah, NB-nya di sini adalah N rata-rata tadi. Nilai rata-ratanya di ujung tiang 4D ke bawah dan 8D ke atas. Sehingga NB1 di sini karena ujung tiangnya di situ adalah 50, di NB1 misalkan di sini, nah, di ujung tiang 50 N-nya, kemudian 8D ke atas itu nilai 40, nah, 40 di ujung tiangnya 50, begituan NB1 adalah 45. Nah, kemudian di sini yang berikutnya adalah yang ujung tiang 50 dan 16,6 meter atau 4D-nya ke bawah 52. Sehingga 50 tambah 52 dibagi 2. Sehingga NB1 kita dapatkan 45, NB2-nya adalah 51. Sehingga NB-nya adalah 45 tambah 51 bagi 2. Kita dapatkan nilai rata-rata N-nya 48. Ya. Jadi kembali lagi untuk mendapatkan nilai NB-nya di sini, rata-ratanya adalah nilai ujung ke atas dan nilai ujung ke bawah. Dibuat rata-ratanya. Nah, jadi yang ini nilai ujung ke atas, ini nilai ujung ke bawah. Nilai ujungnya ada 50, N-nya, nilai ke atasnya 8D ke atas, nilai N-nya adalah 40. Sehingga 40 ditambah 50 bagi 2, ketemu 45. Kemudian yang 4D dari ujungnya nilai 50, 4D ke bawah nilai N-nya adalah 52. NB-nya ketemu 51. Sehingga NB-nya adalah dari 45 tambah 51 bagi 2. Nilai 48.
Kemudian nilai QU-nya 40 kalikan NB-nya kita gunakan 48 kalikan AP kelilingnya. AP luas. Nah, luasnya. Jadi luasnya 0,4 kalikan 0,4. Jadi 40 dikalikan 48 NB-nya di sini. AP luas dari penambang tiang panjangnya 0,16. Sehingga kita dapatkan QU-nya adalah 307,2 ton. Dan QS-nya, nah QS-nya di sini berdasarkan pada setiap lapisannya. Sampai kedalaman 12 meter karena mempunyai nilai yang jenis tanah yang sama. Nah, sampai pada 12 meter nilai lapisan jenis tanahnya adalah lempung. Nah, sampai 12 meter ke bawah sampai 16,6 di sini adalah pasir. Nah, di sini sampai pada 15 juga masih pasir. Sehingga di sini kita bedakan ada dua lapisan. Lapisan lempung dan lapisan pasir. Lapisan lempung ya kedalaman 12 meter, selanjutnya sampai kedalaman 15 meter adalah pasir. Maka itu kita gunakan untuk menilai QS-nya. QS-nya di sini 1,1 sampai 12 meter adalah tanah lempung, kemudian 12 hingga 15 meter tanah pasir, sehingga QS yang kita gunakan untuk pasir adalah 0,2 N, kemudian untuk lempung 0,5 N. Untuk kedalaman sampai 12 meter, maka karena jenisnya adalah lempung, maka QS-nya menggunakan nilai 0,5 N. 0,5 N kalikan ASI. Ya, keliling dari tiangnya dikalikan dengan ketebalan. Nah, ketebalan dari tiang masuk ke dalam. Nah, ini masuk ke dalam, ketebalannya adalah 12 meter karena masuk tanah lempung itu sampai kedalaman 12 meter, sehingga kelilingnya 0,4 kalikan 4 dikalikan kedalaman tebalnya 12 meter, sehingga ASI-nya di sini adalah 19,2 meter persegi. Sehingga QS1-nya 0,5 N, N-nya ini adalah dari N yang rata-rata, NB-nya di sini kita gunakan 0,5 kalikan NB-nya 48 dikalikan dengan ASI-nya 19,2. Sehingga QS1-nya ketemu 460,8 ton. Nah, sampai pada kedalaman 15 meter, jenis tanahnya jenis tanah pasir. Tanah pasir kita menggunakan QS-nya adalah 0,2 N. Maka 0,2 N kalikan ASI. Nah, ASI tebalnya adalah 3 meter. Sehingga di sini ASI adalah 4,8 meter persegi. Artinya 0,4 kalikan 4 dikalikan 3 meter ASI. 0,4 kalikan 4 kalikan 3 meter. Temu 4,8 meter persegi. Dan QS2 0,2 N, N-nya 48 kalikan dengan 4,8 46,08 ton. Sehingga nilai QS-nya adalah 460,8 tambah 46,08 506,88 ton. Sehingga kapasitas daya dukungnya QU ditambah QSI ya, dibagi dengan 3. QU-nya tadi 307,2 dan QSI 506,88 bagi dengan 3, sehingga daya dukung berdasarkan NSPT didapatkan sebesar 271,36 ton. Maka kita sudah mendapatkan 3 daya dukung berdasarkan kekuatan bahannya, berdasarkan nilai sondir, berdasarkan nilai NSPT. Ketika daya dukung tersebut, kita ambil nilai yang terkecil daya dukungnya. Nah, di situ yaitu dari nilai CPT. Nah, nilai paling kecil karena kemungkinan yang terjelek terendah, yaitu sebesar 101,7 ton. Dengan gaya yang harus dipikul pada kolom, ya, maka dengan daya dukung yang 171,7 ton di sini, berapa buah tiang panjang yang akan kita masukkan? Itu dibagi dengan besarnya nilai gaya aksialnya dulu.
Nah, gaya aksioner tadi sebesar 850 ton. Nah, dengan kapasitas daya dukung satu tiang panjang adalah 171,7, maka kebutuhannya adalah ada 5 buah. 5 buah untuk saat ini, ada 5 buah tiang panjang, 5 buah tiang yang akan kita masukkan kedalaman 15 meter. Tetapi di sini ada di samping gaya aksial atau gaya N juga menerima beban momen arah X maupun arah Y. Untuk itu nilai yang sudah kita dapatkan yang pertama di sini untuk supaya mengantisipasi nilai gaya yang bekerja, nilai momennya, maka bisa kita tambahkan paling tidak ada 1 buah lebih dahulu dari nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga dapat kita tambahkan 1 buah sebanyak total 6 buah. Maka rencana kita akan tanamkan tiang panjang sebanyak 6 buah kedalaman 15 meter. Yang ukurannya tiang panjang adalah 40 kali 40 cm. Untuk itu kita akan pasangkan dengan susunan tiangnya adalah seperti ini. Jadi ini susunan tiangnya, ini di mana pusat kolomnya, pusat kolom. Kemudian ini jumlah tiang panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jarak pemasangan tiangnya untuk jaraknya harus diatur sesuai dengan standar terdekat untuk jarak pemasangan tiang. Ya. Untuk yang bagian dalam di sini paling dekat adalah 3D. D itu sisinya dari pusat ke pusat di sini adalah 3D dari pusat tiang ke tiang selanjutnya yang bagian tengah di sini 3D. D itu diameternya atau sisi-sisi tiang. Kalau tiangnya segi 4 berarti sisinya tadi adalah 40 cm. Kalau diameter lingkaran berarti diameter kita ambil nilai diameternya. Kemudian 3D berarti 3 kali D-nya. Kalau D-nya di situ ada 40 sisinya, maka 3 kali 3 kali 40 120 atau 1,22 meter. Nanti jarak antar pusat ke pusat di sini adalah 1,2 meter. Begitu juga yang arah Y, juga yang bagian dalam di sini adalah 1,2 meter, 1,2 meter. Kemudian bagian tepi itu adalah 1,5D. Maka dari pusat tiang panjangnya sampai tepi di sini adalah 1,5 D atau 0,6 atau 60 cm. Sehingga di sini sebagai patokan untuk membuat kepala tiangnya. Ya. Buat kepala tiangnya sehingga kepala tiangnya ukurannya di sini kalau di sini ada 1,2, yang di sini ada 0,6, maka panjangnya di sini otomatis 2,4 sehingga untuk kepala tiangnya lebarnya 2,4. Nah, di sini ada 3,6. Jadi ukurannya kepala tiang dengan ada tiang 6 buah tiang ukurannya 40 kali 40, maka kepala tiangnya ukurannya ada 2,4 kali 3,6. Nah, di sini adalah pusat kolomnya, titik kolomnya. Nah, kemudian kita hitung kekuatannya apakah memenuhi dengan posisi tiangnya adalah seperti ini, jumlah tiangnya adalah 6, ya. Maka di sini bisa kita lihat, kita hitung gaya yang tadi yang kita rencanakan mampu tidak. Nah, dengan cara kita kontrol efisiensi ada tiangnya adalah PU sama dengan N plus DX plus DY. N-nya tadi adalah N ya, aksial tadi. Nah, DX adalah akibat momen pada arah X dan akibat momen pada arah Y. Kita kontrol. Dan untuk nilai DX-nya M, momen pada arah E, arah X, kalikan eksentrisitasnya terhadap pusat.
kemudian dibagi dengan jarak masing-masing jarak adalah pusatnya x1 kuadrat, x2 kuadrat sampai xn kuadrat. Nah, kemudian untuk yang arah Y, ada momen pada arah Y dari eksentrisitas atau pusatnya, bagi dengan jaraknya ke pusat dan jumlah tiang ke pusat. Nah, untuk itu kita mulai yang untuk TX. TX di sini adalah momennya arah X. Jadi tadi momennya arah X maupun arah Y sama, yaitu 100 ton meter. Nah, maka terhadap eksentrisitasnya terhadap terluar 0,6 meter. Jadi kalau ini X, nanti pusatnya di sini, pusat kolom, terhadap ke terluarnya. Nah, terluar berarti kan ini ada tiangnya, tiang panjang. Ini juga ada tiang panjang. Terluar tiang panjang paling luar, berarti jarak eksentrisitas terhadap pusat kolom di sini adalah, nah, ke pusat di sini adalah berarti 1,5 D. Kalau di sini ada pusat ke pusat di sini adalah 3D, berarti di pusat ke sini sampai ke pusat sebelah tiangnya di sini adalah 1,5 D, maka 0,6. Kalau 3D di sini adalah 1,2, 1,5 D di sini 0,6. Ya. Yang terluar paling jauh, ya, paling jauh di sini adalah, di sini juga paling jauh, di sebelah kiri, di sebelah kanan juga paling jauh, maka jarak paling jauh di sini adalah 0,6. Maka jarak paling jauh eksentrisitasnya arah X-nya 0,6. Kemudian di sini jarak-jarak yang jumlahnya dan jarak terhadap eksentrisitasnya. Ada 3 buah. 3 buah. Jadi sebelah kanan dulu ada 3 buah. 1, 2, 3. Nah, jarak eksentrisitasnya berapa? Terhadap tengah di sini adalah 0,6. Maka di sini adalah 0,6. Kemudian ada sebelahnya juga ada 3 buah. 1, 2, 3. Terhadap eksentrisitasnya dari pusat adalah 0,6. 0,6 kuadrat. Sudah tidak ada lagi, maka di sini hanya kiri dan kanan. Maka 60, 100 kalikan 0,6, 60 bagi 2,16. Total adalah TX-nya adalah 27,78 ton. Kemudian Y, yang arah Y. Momen kalikan eksentrisitasnya Y, 100 kalikan 1,2. Nah, terjauh. Nah, arah G berarti yang terjauh di sini adalah 1,2 atau 3D. Ini juga 1,2 3D. Nah, maka di sini 1,2. Kemudian kita hitung eksentrisitas atau jaraknya. Yang pertama di sini ada ke atas, ya, ada 2 buah tiang. Ada eksentrisitasnya ke sini, ya, ke pusat. Maka di sini ada jarak, ada 2 buah tiang ke pusat, jaraknya adalah 1,2. Ada 2 buah tiang ke pusat 1,2 kuadrat. Kemudian ke yang tengah di sini ada 2 buah. Nah, 2 buah pada berhimpitan dengan pusat kolom, sehingga tidak punya jarak, E-nya 0. Nah, makanya di sini ada 2 buah, E-nya 0. 2 kali 0, 0. Kemudian yang bawah ada 2 buah juga. Ada 2 buah, ada 2 buah. Di sini ada pusatnya 1,2 atau 3D di sini. Maka ada 2 buah dikalikan 1,2 kuadrat. Sehingga di sini akibat Y-nya adalah 120 bagi 5,76, 20,83 ton. Maka PU yang bekerja dengan fondasi 6 buah tadi adalah 850 tambah 27,78 tambah 20,83. Sehingga total fondasi tersebut adalah 898,61 ton. Nah, kalau kita pasang 6 buah tiang tadi, kemampuannya adalah 1030 ton. Jadi masih cukup aman karena beban yang dipikul PU totalnya adalah 898,61 ton. Dengan fondasi yang kita pasang daya dukungnya adalah 1030 ton. Jadi
cukup aman. Nah, sedangkan apabila ini misalkan kita pasang 9 buah, 9 buah, susunannya juga tetap sama. Yang bagian dalam itu adalah 3D, yang bagian luar itu adalah setengah D, 1,5D, 1,5D. Jadi sehingga purnya pelatihannya akan semakin besar. Sama kalau kita kontrol juga sama seperti tadi dengan menggunakan PU, N, TX, TY di sini juga TXM kalikan EX dan TY-nya M kalikan arah eksentrisitas arah Y-nya. Sama untuk arah X-nya di sini ada 3 buah yang arah X dengan jarak 3D, yang arah Y juga di sini kebetulan sama arah simetris, maka di sini juga 3 buah. Sehingga di sini 3 buah semua, 3 buah semua. Sehingga kalau menggunakan 9 tiang panjang malah terlalu besar. Ini terlalu boros. Gitu. Ya. Jadi itu untuk perhitungan kebutuhan tiang panjang sesuai dengan gaya yang bekerja pada setiap kolom. Ini ada untuk tugas bisa buat kajian. Ini bukan normalnya adalah 2000 ton. Kemudian ini ada momennya arah X dan area Y yang berbeda. Ada momen arah X 100 ton meter, arah Y 200 ton meter. Dan kekuatan tekan beton rencananya ada 30 MPa, pantai baja tulangan 400 MPa. Lain yang panjang ditanam kedalaman 20 meter. CHL-nya di sini ada 1.500 kg per cm, kisinya 250 kg per cm persegi. Nah, tiang panjang menggunakan lingkaran yang diameternya adalah 30 cm. Di dalam tiangnya kita gunakan 8 buah, diameter 22. Nah, ini kita coba Anda hitung nanti kebutuhan tiang panjangnya. Nah, cukup mudah. Untuk datanya, data sondir maupun NSPD bisa menggunakan data yang dari contoh soal di sini. Data N di sini bisa menggunakan di sini. Kita silakan menggunakan data yang ada di sini, nilai-nilai N-nya ya, untuk bisa dapatkan kebutuhan untuk ini beban kolom. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk bisa melatih. Silakan Anda untuk mencoba untuk mengerjakan tugas yang ada di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.